Jadi gue bakal nyeritain pengalaman horor waktu gue kelas 8. Jadi kelas 8 itu ada namanya pelantikan. Pelantikan itu ada yang nginep, ada yang enggak. Nah, eskul gue itu eskul nginep. Kita udah bangun tenda di gedung sebelahnya. Udah dibangun kan? Sudah dibangun, kehujanan. Cuaca tidak mendukung sama sekali, brody. Akhirnya kita dipindahin ke lantai 3. Karena posisi juga udah sore, udah ngelakuin kegiatan semua kegiatan. Akhirnya kita istirahat. Jadi yang sholat di ruangan itu, mereka melakukan sholat sama ngaji bersama. Terus yang halangan tetap di lantai 3. Terus tiba-tiba ketua gue nyamperin ke lantai 3. Dia bilang, "Kip, itu temen lo kesurupan, lo malah di sini." Lah gue kan gak tau apa-apa ya. Terus gue bilang, "Lah mana gue tahu." Akhirnya gue bawa kotak P3K, lari-lari ke gedung sana buat nyamperin teman-teman gue. Ternyata benar ada 2 orang yang kesurupan. Yang pertama itu yang temen deket gue. Nah yang satunya itu dia nangis-nangis. Nah yang temen deket gue ini gue lupa dia kenapa. Pokoknya yang pertama kali kesurupan itu dia. Akhirnya mereka berdua digotong kelas gue. Jadi depan kelas gue itu posisinya ada ruang kesiswaan. Jadi ada guru kesiswaan sama guru-guru lainnya tuh. Cuman yang gue tau di situ ada guru kesiswaan. Jadi dibawa ke situ dari gedung A ke gedung B. Akhirnya mereka diistirahatin di situ tuh. Ya dihibur lah karena habis kesurupan kan. Terus udah tuh udah berjalan dengan semula lagi pada ke lantai 3. Terus tiba-tiba ada temen gue nih yang nangis. Dengan pedenya gue bacain ayat kursi. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya bukan nggak apa-apa sih, bagi gue nggak boleh karena kayak gue kan nggak tahu apa-apa kan. Sosokan banget tuh ngebacain. Setelah gue ngebacain, gue bilang ke temen gue samarin namanya Mawar, anterin gue yuk ke toilet. Lagi mau di toilet lantai 3, nggak jadi. Akhirnya kita ke toilet lantai 2. Sampai di toilet lantai 2, gue udah bilang perasaan gue kok nggak enak ya. Tiba-tiba si Mawar ngeliatin gue depan pintu dengan tatapan kosong. Bagaimana gue tidak makin ketakutan. Gue bilang, "Mawar jangan kayak gitu melihatnya," kata gue gitu. Terus dia juga jadi panik. Akhirnya kita balik lagi ke lantai 3 menuju ke ruangan tadi. Terus ada kakak kelas kan di ruangan sebelahnya. Di ruangan sebelahnya itu kakak kelas keluar. Mereka berdua cewek. Mereka ketawa karena kaget. Sebenarnya gue juga kalau misalkan posisinya gue lagi gak ketakutan, gue ketawa. Gue diem aja. Mereka juga kayak bingung, kenapa nih biasanya nih orang ketawa. Akhirnya nyampe ruangan sebelahnya, gue buka pintu, temen gue nanya, "Kipti kenapa?" Terus gue langsung lari, teriak sambil nangis. Dari situ gue udah gak ingat apa-apa. Jadi yang kesurupan itu gue sama temen gue yang nanya itu. Itu keadaan chaos banget. Kenapa chaos banget? Karena waktu gue kesurupan itu mulangin 6 orang sama gue. Makin banyaknya pembina gue bilang gini, "Udah ini pulang dulu aja. Udah kebanyakan, udah pusing ibu. Nanti kalian boleh balik lagi ke sini." Pembina gue bilang gitu. Nah waktu kesurupan itu gue udah gak inget apa-apa. Gue inget cuman terakhir itu kaki gue dipegang sama penjaga sekolah, ditarik jadi jempolnya, ditarik ke atas. Nah di situ gue setengah sadar sama sadar. Akhirnya di situ dengan berbagai segala cara keluarlah. Ditanya mau ke bawah, iya kata gue. Disuruh ke bawah, ditanya bisa jalan nggak? Gue bilang bisa. Lo tahu gue nggak bisa napak, kaki gue nggak mau nyentuh lantai. Akhirnya gue dibopong dari lantai 3 ke lantai 1. Itu sangat-sangat menyusahkan. Dan ternyata gue belum ganti softtek. Teman-teman gue sudah pada ganti. Dan gue juga membacakan orang yang sebenarnya gue tidak ahli banget gitu. Itu kesalahan. Akhirnya abis gue di ruang kesiswaan itu yang sebelumnya gue nemenin temen gue, udah kayak gitu gue bilang, "Pak saya mau izin di softtek." Terus kata kesiswaan gue, "Udah gak usah, di rumah aja," kayak gitu. Karena udah sebenarnya gue gak mau pulang karena pembina gue udah kayak pusing banget. Akhirnya kita semua dipulangin. Terus temen gue itu kan ada di di lorong gitu kan, di lorong dekat piala. Gue nyamperin dia dengan kayak tek gitu, kayak gue udah sehat nih gitu, udah selesai kesurupannya. Ternyata dia nggak mau ngeliat muka gue. Dia bener-bener kayak buang muka. Tahu-tahu gue kayak, "Ih kenapa sih?" gitu loh. Ternyata mereka semua ngeliat gue belum sepenuhnya gue. Nah sisi itu
sampai situ tuh udah selesai tuh kan. Akhirnya gue pulang nyampe rumah, udah gue nggak jadi ikut kegiatan besoknya. Di hari Minggu tuh gue nggak jadi ikut karena gue nggak dibangunin. Kan gue udah bilang bangunin ya, ternyata enggak. Akhirnya gue bangun jam 11 siang. Nah hari Seninnya itu gue cerita, kayak temen gue tuh maksa cerita gitu loh. Nggak maksa sih, cuman kayak mancing-mancing gue cerita. Akhirnya gue cerita, nggak tahu itu sedih banget men. Jadi gue kayak kerasa banget sedihnya si setan itu. Gue bener-bener kayak ngerasain sedihnya dia tuh, dapat banget mukanya dia. Dari situ akhirnya gue dibawa ke matras deket tangga. Jadi di tangga ada matras gitu, gue dibawa ke situ buat ditenangin. Terus akhirnya temen-temen gue pada marah, makanya jangan dipancing buat cerita gini-gini. Sehari 2 hari sampai Rabu tuh gue masih suka kebayang-bayang gitu loh. Terus sampai Rabunya itu gue ditenangin sama wali kelas gue. Dia bilang gini, kenapa? Itu terus gue bilang, itu Bu kebayang terus. Terus katanya nggak usah dibayangin, kan semuanya di dunia ini juga ada. Kita tuh ketergantungan sama mereka. Di pohon ada, di sini ada, di situ ada. Jadi kamu jangan dibayangin, kamu banyakin istighfar, katanya gitu. Akhirnya dari situ gue mikir, oh iya ya, jadi gue nggak boleh kebayang terus, gue harus keluar, gue harus ngelawan. Akhirnya dari situ gue udah nggak pernah kebayang lagi. Dan kebayang mungkin kebayang, cuman kayak nggak pernah untuk sedih-sedih itu udah nggak pernah gitu. Jadi akhirnya dari situ udah lepas, bener-bener lepas. Mengganti ketika halangan. Dan yang kedua, jangan sok-sok tahu. Kalau nggak bisa ngebacain, nggak usah ngebacain, karena itu sangat-sangat bahaya ya guys. Dan yang ketiga, tolong dijaga perkataannya, karena mungkin dari perkataan juga bisa bikin kalian kena batunya sendiri. Nah, buat kalian yang punya cerita horor, bisa kirim di email gue dan gue bakal ceritain ke kalian semua. Bye.